Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niken Duyantina Lestari dengan NIM 2203051 dan rekan saya. Nama saya Laskar Pratama Arya Saputra dengan NIM 2203665. Baik, kami dari kelompok 4 pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami yakni tentang perancangan sistem monitoring real-time suhu, kelembapan, dan tekanan udara berbasis ESP32. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, eh, selaras dengan rumusan masalahnya, di tujuan penelitiannya juga ada tiga. Yang pertama untuk merancang dan membangun sistem monitoring berbasis lingkungan berbasis ISP32. Yang kedua untuk menerapkan komunikasi protokol MQTT untuk transmisi data yang efisien. Dan yang ketiga untuk menyajikan informasinya nanti dalam bentuk dashboard di Laravel yang real time dan informatif. Untuk selanjutnya ada komponen-komponen yang kita gunakan termasuk softwarenya apa saja. Yang pertama itu tentu saja ada microcontrollernya. Di sini kita memakai ESP32 sebagai pengendali utama dan dia yang nantinya memproses data dari sensor. Nah, sensornya sendiri kita pakai dua. Yang pertama ada DHT22 yang sensor ini dia mengukur suhu dan kelembaban. Sensor yang kedua ada BPM 280. Sensor ini nanti mengukur tekanan udara dan ketinggian. Selanjutnya nanti data-datanya dari sensor ini kita gunakan protokol MQTT yang ringan dan efisien. Kami rasa dengan Mosquito-nya sebagai brokernya. Yang terakhir, untuk outputnya adalah Ravel yang nanti digunakan untuk menampilkan datanya secara real-time melalui dashboard web, sementara MySQL-nya sebagai penyimpan riwayat data sensor yang dari ESP32. Seperti itu. Selanjutnya ada diagram alirnya, akan dijelaskan kembali oleh rekan saya.
Ya, baik. Sebelumnya saya izin share screen. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan langkah kerja atau logika kerja dari rangkaiannya. Untuk yang pertama, di sini saya akan mempresentasikan yaitu yang mana pada saat ISP32 dan beberapa dua sensor tadi DHT dan BMP tersebut akan memberikan data ke MQTT. Nah, ketika datanya masuk ke sini, data tersebut akan langsung masuk ke pada bagian dari Visual Studio Code-nya. Nah, dari MQTT-nya akan masuk ke pada bagian Mosquito. Dari Mosquito, setelah itu datanya akan dikonversi atau dikirimkan ke Laravel dan menyimpannya ke database. Nah, di sini saya menggunakan database-nya itu Exam. Nah, nanti datanya akan masuk ke sini, lalu data dari sensornya tuh akan publish ke sini. Nah, setelah itu akan langsung masuk ke pada bagian web browser atau web lokal pada Laravel-nya. Nah, ini merupakan tampilan dari web Laravel-nya. Ada dua menu ya. Yang pertama itu ada dari data pengguna, yaitu data saya sendiri dan kelompok saya. Dan yang kedua itu ada data dari monitoring sensor, yang mana data tersebut dikirim dari ESP32 beserta dua sensor DHT dan BP2810 yang langsung masuk ke MQTT. Dari MQTT diolah datanya, lalu dikirimkan ke pada database, disimpan ke database. Dari database tersebut akan dikirimkan ke web server Laravel. Nah, ini merupakan data ataupun indikator dari sensor-sensor tersebut, yang mana suhu dan kelembaban merupakan data yang diterima oleh ISP melalui sensor DHT. Nah, untuk tekanan dan ketinggian merupakan data yang berasal dari sensor BP2810. Baik, mungkin segitu untuk pendemonstrasiannya. Untuk selanjutnya, boleh. Baik, kami lanjut untuk ke bagian selanjutnya di hasil pengujian. Ya, hasil pengujian sistem dilakukan di lingkungan outdoor. Sensor DHT mencatat suhu dan deviasi kurang lebih 0,5 derajat dan kelembaban kurang lebih 2%. Sementara BMB 2810 mencatat tekanan antara 1007 sampai 1012 HPA dengan respon baik terhadap perubahan posisi. Rata-rata latensi sistem adalah 730 milisecond dan tingkat keberhasilan pengiriman data melalui MQTT mencapai 100% dalam kurang lebih 50 kali uji. Dashboard Laravel menampilkan data real-time dengan pembaruan tiap 2 detik dan indikator status berjalan aktif saat nilai melewati ambang batas. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita sampai ke slide terakhir yakni kesimpulan dari proyek yang telah kami lakukan. Dapat diambil kesimpulan tentang integrasi ESP32, MQTT, dan Laravel yang menghasilkan sistem monitoring yang cukup ringan, responsif, dan akurat. Selanjutnya, sistem ini cocok untuk pemantauan ruangan yang tertutup, pendidikan, dan pertanian, serta dapat dikembangkan lebih lanjut lagi untuk logging historis atau fitur notifikasi otomatis berbasis IoT. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan untuk kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.